Konyol sekali. Aku bisa-bisanya bertransmigrasi menjadi putri kejam dalam novel yang ditulis mati tragis. Sensasi dingin yang perlahan menyelimuti sekujur tubuhku, hingga akhirnya hancur begitu saja. Cara hidup yang begitu menyedihkan ini, dan cara mati yang tragis ini, jika itu aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Mengendap-endap di tengah malam begini, apa yang ingin kau lakukan? Putri, mohon ampuni hamba. Hamba hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Dan apa isi botol ini? Putri tidak perlu banyak bertanya. Meminumnya juga merupakan jalan keluar bagimu. Hebat sekali, ramuan pembebas. Ya, apakah ini untuk membuatku menjadi gila dan kehilangan kehormatanku, hingga akhirnya hancur dengan sendirinya? Hamba tidak tahu apa-apa. Pengawal, tangkap penyusup tengah malam ini, pengkhianat yang berniat mencelakaiku. Seret dia. Kurung dan awasi dia dengan ketat. Tunggu sampai aku memutuskan hukumannya. Putri, Anda malam ini sangat berbeda dari biasanya. Putri yang dulu sudah mati. Mulai malam ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Putri, apakah si Jian itu benar-benar datang untuk mencelakai Anda? Jika masalah ini sampai gempar, aku malah ingin masalah ini menjadi besar. Inang, mulai sekarang, aturan di kediaman Putri ini harus diubah. Tapi Putri, jika di balik si Jian itu benar-benar ada sosok yang berkuasa, apakah tindakan keras kita ini tidak akan memicu masalah bagi diri kita sendiri? Zusha, ingatlah ini. Semakin kita menunjukkan kelemahan, maka kita akan semakin ditindas hingga mati. Pemilik tubuh ini sebelumnya adalah contoh nyatanya. Dulu, aku selalu mengalah dan membiarkan orang lain menginjak-injakku. Kalian sendiri sudah melihat bagaimana akhirnya, bukan? Mulai hari ini, siapapun yang berani memusikku lagi, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Qin Jun, hamba di sini. Hamba akan menyelidiki latar belakang si Jian secara menyeluruh. Siapa dalang di balik dirinya? Selidiki sampai tuntas. Hamba menerima perintah. Hamba yang tua ini telah melayani Putri sejak kecil. Hanya berharap suatu hari nanti, Putri bisa berdiri tegak dan hidup dengan kepala tegak. Hari ini, akhirnya penantian hamba terwujud. Putri, kami telah menyelidiki si Jian. Setengah bulan yang lalu, dia sempat keluar dari kediaman secara diam-diam dan menemui orang kepercayaan Fuma. Fuma Bai Xingjian. Sungguh seorang pria terhormat yang tampak begitu suci. Di luar tampak bersih tanpa noda. Namun di belakang, dia bahkan tidak bisa menerima kehadiran istrinya sendiri yang dianggapnya sebagai pengganggu. Bai Xingjian, kau ingin putri ini mati? Kalau begitu, putri ini akan memberimu sebuah hadiah besar terlebih dahulu. Keluarga Pei, kekuasaan mereka begitu besar dan berakar kuat. Bahkan Pei Shoufu adalah Perdana Menteri dinasti saat ini. Bukankah karena dia selalu merasa dirinya begitu suci dan tinggi, dan sangat menjaga reputasinya? Maka dari itu, putri ini yang akan merobek topeng kemunafikannya terlebih dahulu. Kudengar putri terkejut semalam, jadi aku datang khusus untuk menjengukmu. Fuma sungguh perhatian sekali. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Fuma datang untuk menjengukku yang sedang sakit, atau hanya ingin memastikan apakah putri ini sudah mati atau belum. Putri bisa saja bercanda. Kita adalah sepasang suami istri. Bagaimana mungkin aku berharap sesuatu yang buruk terjadi padamu? Suami istri. Fuma, selama 3 tahun ini, pernahkah kau menganggap putri ini sebagai istrimu barang sehari saja? Ucapan putri ini, sungguh tidak aku mengerti. Tidak mengerti. Lalu, botol obat yang bisa membuat orang menjadi gila di tangan Shi Jian itu, Fuma dan... Putri, jangan memfitnahku. Tamparan ini mewakili putri ini untuk menghancurkan kepura-puraanmu yang sok suci. Jiang Niang, kau sudah gila,
Gila, putri ini sangat sadar. Justru kau yang sebaiknya berdoa. Semoga putri ini tidak berhasil melacak asal-usul obat gila itu. Berani sekali orang-orang Fuma bertindak lancang di kediaman putri. Qin Jun. Seret budak-budak Fuma yang tidak tahu aturan ini. Pukul dengan tongkat 20 kali. Usir dari kediaman. Ibu Suri menyampaikan titah lisan agar Putri Agung Chaoyang segera menghadap ke istana. Datang di saat yang tepat. Aku, sang putri, memang berniat pergi ke istana untuk menuntut keadilan. Ibu Suri dan Kaisar bertanya, "Kenapa kau memukuli Fuma?" "Akulah yang menghukum Fuma. Di mana tata kramamu?" Tanpa mencari tahu kebenaran. Begitu membuka mulut langsung memaki. Jadi, ini sosok Ibu Suri yang begitu disegani oleh pemilik tubuh ini selama separuh hidupnya. Kakak berhati busuk, kau masih punya muka untuk mengadu ke istana. Kau berani membeberkan tindakan yang kau perintahkan semalam. Di depan semua orang, kau tidak berani mengatakannya, kan? Kalau begitu, biar aku, sang putri, yang mengatakannya untukmu. Aku, sang putri, ingin menuntut Fuma Pei Xingjian atas kebohongan dan penghinaan terhadap Kaisar. Kami sudah menikah selama 3 tahun, namun dia sama sekali tidak pernah menyentuhku. Jiang Rao, sebagai seorang putri, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Tak tahu malu? Aku, sang putri, telah menjaga kesucianku selama 3 tahun, hanya untuk diabaikan dan dihina seperti ini. Apakah itu yang dinamakan tak tahu malu? Ataukah Fuma yang membohongi keluarga kekaisaran dan meremehkan kekuasaan kekaisaran yang sebenarnya tidak tahu malu? Ibu Suri, silakan Anda yang menilai sendiri. Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun, tapi tanda kesucian di lenganku masih utuh seperti semula. Para paman sekalian, seorang pria yang menikahi putri selama 3 tahun tapi sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Apa alasannya? Kakak, maksudmu Fuma, dia impoten. Aku hanya belum menyentuhnya, bukan berarti aku tidak. Orang yang berani membohongi keluarga kekaisaran dan meremehkan kekuasaan kekaisaran seperti ini, aku, sang putri, harus menceraikannya. Melapor kepada Ibu Suri, Fuma dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada masalah apapun pada tubuhnya. Jika fisiknya tidak bermasalah, berarti Fuma memang murni tidak menyukai kakak dan sengaja mengabaikannya selama 3 tahun. Ampun, Yang Mulia, hamba tahu hamba bersalah. Lord Pei, kau sebagai Fuma, menelantarkan sang putri selama 3 tahun. Mau ditaruh di mana harga diri keluarga kekaisaran. Masalah ini tidak boleh diselesaikan begitu saja. Tuan Putri, mari bicarakan baik-baik. Mengapa Anda harus bertindak sekejam ini? Aku, sang putri, ingin membersihkan semua barang pembawa sial ini. Memangnya tidak boleh. Jika Nyonya Pei merasa saya membuangnya, pungut saja kembali. Mulai sekarang dan seterusnya, siapapun dari keluarga Pei tidak boleh menginjakan kaki di kediaman putri ini lagi. Tuan Putri tahu jelas kalau adik keduaku tidak bersedia. Tapi saat itu Anda malah memohon kepada Baginda Kaisar untuk menjodohkannya. Memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Sekarang, Anda malah menggunakan cara licik ini untuk menghancurkan nama baiknya. Bukankah tindakan itu terlalu kejam? Kejam. Adikmu itu menyuruh orang datang di tengah malam untuk mencekokiku dengan obat beracun saat dia ingin merenggut nyawaku. Mengapa kalian tidak bilang itu kejam? Kini aku memberikannya kebebasan. Keluarga Pei, kalian seharusnya bersyukur. Jika kalian tidak bisa menghargai kesempatan ini, jangan salahkan aku, karena akan kutunjukkan kepada kalian apa arti penindasan yang sesungguhnya. Tuan Putri,
Apakah Anda tidak takut keluarga Pei akan menyimpan dendam dan membalasnya kelak? Memang dendam dan kebencian mereka itulah yang aku inginkan. Keluarga terpandang yang menganggap harga diri lebih berharga daripada nyawa. Hal yang paling mereka takuti adalah kehilangan muka. Dan semua ini baru saja dimulai. Tuan Putri, keluarga Pei sekarang benar-benar berada dalam kekacauan besar. Seluruh istana sedang membicarakan mereka. Harga diri keluarga terhormat itu kini sudah hancur lebur. Ini belum seberapa. Keluarga Pei hanyalah sarana bagi sang putri ini untuk membalikkan permainan buntu ini. Ini baru langkah pertama. Tuan Putri memberi perintah untuk tidak menemui siapapun dari keluarga Pei. Tapi wanita tua ini akan tetap menunggu di sini sampai amarah Tuan Putri mereda dan berkenan menemui wanita tua ini. Tuan Putri sudah mengatakannya, jika Nyonya Tua Pei bersikeras ingin menunggu, maka tunggulah. Hanya saja, di depan gerbang kediaman putri ini, tidak sembarang orang pantas berdiri mematung di sini. Nyonya Tua Pei, apakah Anda ingin menggunakan status tetua Anda untuk memaksa sang putri tunduk? Jika hal ini tersebar, maka akan terkesan seolah-olah sang putri telah memperlakukan tetuanya dengan buruk. Setiap kali festival dan hari raya tiba, saat sang putri berkunjung, Anda selalu berpura-pura sakit atau mencari-cari alasan. Sangat ingin menghindar sejauh mungkin. Lalu, mengapa sekarang penyakit Anda tiba-tiba sembuh dan kaki Anda pun sudah bisa bergerak lincah lagi? Bukankah ini ibu dari Menteri Pei? Mengapa beliau secara pribadi datang ke kediaman putri untuk meminta maaf? Bukankah kalian sudah mendengarnya? Tuan muda kedua Pei menikahi sang putri selama 3 tahun tanpa pernah menyentuhnya. Ini adalah tindakan menipu kaisar dan melecehkan tahta. Ini benar-benar mencoreng nama baik keluarga Pei dan menginjak-injak harga diri mereka. Putri, Yang Mulia Kaisar telah mengeluarkan dekret untuk menyetujui perceraian ini. Mas kawin perceraian Anda telah dipisahkan, dan sejak saat ini, keluarga mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan sang putri. Baguslah. Pernikahan yang membawa petaka ini akhirnya benar-benar telah berakhir. Pertama, ini adalah uang kompensasi atas rasa sakit hati. Mulai sekarang dan seterusnya, hubungan di antara kita berdua telah terputus sepenuhnya. Nyawa yang kau utang pada Jiang Yao, aku, sang putri, akan menuntutnya kembali darimu demi dirinya, hutang demi hutang. Putri, meskipun perceraian ini telah berhasil, kita tetap harus waspada terhadap serangan balik mereka. Tidak apa-apa. Sebuah keluarga bangsawan terhormat yang kini telah menjadi bahan tertawaan seantero negeri. Saat ini pasti terlalu sibuk mengurusi masalah mereka sendiri. Dengan begitu, aku bisa meluangkan waktu untuk menemui dan menghadapi orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Rakyat jelata ini, Liu Yin, dengan lancang memohon untuk menghadap sang putri. Hamba telah mendengar tentang apa yang terjadi antara sang putri dan kakak Xingjian. Hamba memohon agar sang putri sudi berbelas kasih dan melepaskan kakak Xingjian. Nona Liu, kau dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan dekat sebelumnya. Namun hari ini, kau sengaja datang untuk memohon keringanan bagi mantan suamiku. Kau sungguh sangat perhatian padanya. Dia adalah pria yang sangat menjaga harga diri dan tinggi hati. Dia tidak akan sanggup menanggung penghinaan seperti ini. Jika sang putri masih mengingat sedikit saja kenangan masa lalu di antara kalian, aku justru merasa penasaran. Saat Jiang Yao masih hidup, dia selalu mengalah dalam segala hal. Bahkan dia juga sangat merawatmu sebagai adiknya. Lalu, bagaimana bisa kau menyaksikan langkah demi langkah saat dia perlahan didesak hingga menjadi gila dan akhirnya tewas dengan mengenaskan? Putri, hamba tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Hamba dan Kak Jiang Yao selalu berhubungan sangat dekat. Kedepannya, jika Nona Liu ingin bersandiwara, lihat-lihat dulu siapa lawan bicaramu. Aku memperingatkanmu untuk menjauh dari keluarga Pei mulai sekarang. Dan menjauhlah sejauh mungkin dariku. Jika tidak, orang berikutnya yang hancur dan dipermalukan adalah dirimu. Putri, Liu Yin ini terlihat sangat lemah lembut. Tapi tatapan matanya sangat licik. Orang yang pandai bersandiwara adalah yang paling sulit dihadapi. Dia datang hari ini, pertama untuk mengujiku, dan kedua, untuk mendapatkan reputasi sebagai pria yang setia. Sayang sekali,
Yang dia hadapi sekarang bukanlah Jiang Yao yang dulu bisa dia kendalikan sesuka hati. Jiang Yao, kamu telah membuat kehebohan di seluruh kota dan benar-benar mempermalukan keluarga kekaisaran. Ibu Suri rasa, aku harus mencarikan pernikahan lain untukmu, untuk mendidik watakmu agar kau bisa mengendalikan diri. Mereka ingin menggunakan pernikahan lain untuk mengendalikanku kembali. Tapi aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Hamba sangat berterima kasih atas perhatian Ibu Suri. Namun, hamba baru saja bercerai dan langsung terburu-buru menikah lagi. Jika kabar ini tersebar, orang-orang akan mengira keluarga kekaisaran memaksa sang putri untuk menikah dan memperlakukan darah daging sendiri dengan kejam. Lagi pula, nama hamba sekarang sudah tercemar di luar sana. Keluarga mana yang akan berani menikahi hamba? Jika Ibu Suri memaksakan perjodohan ini, dan ternyata hamba berakhir dengan orang yang salah, bukankah itu hanya akan menambah lelucon baru bagi keluarga kekaisaran? Kamu, Ibu Suri ini melakukan semuanya demi kebaikanmu. Beraninya kamu membantah seperti ini. Hamba tidak berani. Hamba hanya memikirkan keluarga kekaisaran dan menjaga nama baik Ibu Suri. Mohon Ibu Suri mempertimbangkannya kembali. Kaisar tiba, Ibunda. Kali ini Chaoyang telah mengungkap kebohongan keluarga Pei yang mengelabui kaisar. Bisa dibilang dia telah menyingkirkan satu ancaman bagi istana. Urusan pernikahannya tidak perlu terburu-buru. Ibu Suri ingin mengendalikanku. Kakak kaisar ingin memanfaatkanku. Kedua orang ini tampak rukun di luar, tapi sebenarnya saling berselisih. Hal ini justru memberiku celah untuk bermanuver. Yang harus kulakukan sekarang adalah berdiri di antara celah dua kekuatan besar ini dan menancapkan akarku sendiri selangkah demi selangkah. Setiap orang di istana yang kelam ini ingin menjadikanku bidak catur di tangan mereka. Namun, aku justru ingin menjadi orang yang mengendalikan bidak catur ini. Siasat yang luar biasa, Putri. Hanya dengan beberapa patah kata, Anda sudah membuat Ibu Suri tidak berkutik. Apakah Tuan Changin sengaja berada di sini hanya untuk memujiku atau untuk membungkamku? Hormat hamba, Putri. Putri telah salah mengambil jalan. Sepertinya, aku telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Apa yang Putri lihat tidaklah penting. Yang terpenting adalah, apakah Putri bisa terus mengingatnya. Jika aku ingin membungkammu, Putri pasti sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kejadian yang Putri pergoki terakhir kali, sebenarnya bisa saja merenggut nyawa Putri. Namun, aku tidak mengambil tindakan. Pernahkah Putri berpikir, mengapa? Karena Tuan merasa aku masih berguna. Putri memang orang yang cerdas. Di istana ini, Ibu Suri memonopoli kekuasaan. Kaisar pun merasa was-was. Sementara keluarga bangsawan selalu menghalangi di mana-mana. Jika Putri ingin bertahan hidup dan membalikkan keadaan, apakah Putri membutuhkan sekutu yang cukup berpengaruh? Ucapan Tuan terdengar seolah-olah Sudah lama mengincar Putri ini. Yang kuincar adalah seseorang yang bisa mengacaukan genangan air mati ini. Siasat hebat yang Putri tunjukkan di sidang itu membuatku memandang Putri dengan lebih kagum. Tuan mendominasi istana dalam, sekutu seperti apapun tentu bisa didapatkan. Lalu mengapa Tuan justru memilih putri ini, bidak catur yang ingin dibuang oleh semua orang di tempat ini? Karena Putri sama denganku. Kita berdua adalah orang yang paling tidak sudi hanya menjadi bidak dalam permainan ini. Jika Putri ingin tahu bagaimana sebenarnya Jiang Yan tewas, dan siapa dalang yang memperkeruh keadaan di balik semua ini, 3 hari lagi, di perjamuan istana, aku akan menunggu jawaban dari Putri. Bidak catur ini ternyata tahu jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Putri sudah menyelidikinya. Tahun itu, saat Putri ingin menggugurkan anak dalam kandungan, obat penggugur kandungan yang Putri minum, ternyata telah ditukar secara diam-diam dengan obat penguat kandungan. Orang yang menukar obat itu, menunjuk ke arah pelayan sakit di samping Liu Yin. Sudah kuduga, tangan si teratai putih Liu Yin itu benar-benar kotor. Tuan Putri,
Kalau begitu, siapa yang menyuruh Liu Yin menukar obatnya saat itu? Atau itu adalah niat jahatnya sendiri? Mengingat identitas Liu Yin, dia tidak mungkin bisa bertindak di dalam kediaman putri secara diam-diam dan melakukan trik kotor seperti ini tanpa ada yang menyadarinya. Pasti ada seseorang yang membantunya dari balik layar. Semua utang ini harus diselesaikan satu persatu. Liu Yin mendambakan Pei Xingjian, tetapi karena terhalang status sosial, dia tidak bisa menjadi istri sah. Karena itulah dia selalu berpura-pura lemah dan tak berdosa, menghasut hubungan antara pemilik asli tubuh ini dan Pei Xingjian. Lalu diam-diam menyudutkan pemilik asli tubuh ini hingga ke jalan buntu. Jika dia benar-benar mencintai Fuma, mengapa dia bisa berhati sekejam ular berbisa? Yang dia inginkan hanyalah posisi nyonya muda keluarga Pei. Pemilik asli tubuh ini hanyalah batu penghalang jalannya. Semakin tampak tidak berbahaya seseorang, semakin dalam kebusukan yang disembunyikannya. Pemilik asli tubuh ini terlalu naif, sampai menganggap serigala berbulu domba sebagai saudarinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil lagi. Suami brengsek yang ingin merebut kekuasaan, dan seorang wanita munafik yang ingin merebut posisi. Mereka bekerja sama demi menyiksa pemilik asli tubuh ini hingga tewas. Utang ini akan kubuat mereka membayarnya berkali-kali lipat, satu persatu. Kian pasti memegang rahasia yang jauh lebih penting. Sekutu yang satu ini, aku, sang putri, memutuskan untuk menerimanya. Masalah mas kawin Liu Yin dan transaksi gelap itu akan kukupas satu persatu hingga kedok kalian terbongkar. Kalian pikir kalian bisa memperalatku sebagai pion? Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sebuah pion bisa membalikkan seluruh papan catur. Malam ini adalah awal dari aliansi resmiku dengan Qian. Tuan berkata bahwa Anda tahu kebenaran di balik kematian Jiang Yan. Aku siap mendengarkannya dengan saksama. Kematian sang putri, Liu Yin hanyalah alat yang terlihat di permukaan. Namun di balik layar, dalangnya jauh lebih dalam. Semua ini melibatkan Ibu Suri dan klan bangsawan. Ibu Suri dan klan bangsawan diam-diam saling bersekongkol dan menjadikan pernikahan pemilik asli tubuh ini sebagai bahan transaksi. Semua ini dikendalikan oleh orang lain. Sekarang Tuan Putri paham, kan, mengapa aku berkata, sekarang kita sudah berada di perahu yang sama, kan? Tuan menyerahkan barang sepenting ini kepada putri ini. Apa Tuan tidak takut kalau putri ini akan langsung menjualmu? Putri tidak akan melakukannya, karena kita berada di perahu yang sama. Sosok yang ingin aku jatuhkan, dan yang ingin putri balaskan dendamnya, adalah orang yang sama. Aliansi ini, putri ini terima. Mulai saat ini, kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan, dan bersama-sama memenangkan permainan ini. Yang diinginkan Liu Yin adalah status dan reputasi sebagai nyonya muda keluarga Pei. Maka, putri ini akan menghancurkan pencitraan suci yang paling dia banggakan terlebih dahulu. Apa yang ingin putri lakukan? Bukankah dia paling suka berpura-pura lemah dan berlagak penuh cinta? Putri ini akan membiarkan seluruh orang di ibu kota melihat wajah aslinya. Apakah putri ingin membuatnya hancur reputasinya? Tidak hanya itu, putri ini ingin dia merasakan sendiri bagaimana rasanya dihantam balik oleh rumor dan dicaci maki oleh ribuan orang. Bagaimana dulu dia mencelakai pemilik asli tubuh ini. Putri ini akan membalasnya dengan cara yang sama persis. Para hadirin sekalian, ada kisah tentang seorang putri bangsawan yang mencari belahan jiwa. Masa mudanya terkurung di balik dinding merah istana yang megah. Namun takdir mempertemukannya dengan sosok berwajah teratai putih yang anggun. Hingga terjalin kisah romantis yang begitu mendalam. Martabat kerajaan pun dikesampingkan begitu saja. Segala tata krama diabaikan demi mengejar cinta. Namun sayang,
Pada akhirnya mimpi indah itu harus hancur berkeping-keping. Hanya karena kata cinta, sebuah keluarga mulia pun ikut binasa. Ternyata pelaku aslinya ada di sini. Padahal dia selalu berpura-pura tampak polos tak berdosa. Pasti dia, kamu pasti si Jalang Jiangyao itu. Nona, sekarang di luar sana semua orang menyebarkan rumor bahwa Anda mencelakai orang. Reputasi Anda kini benar-benar hancur. Kamu pikir dengan begini bisa menjatuhkanku? Liu Yin tidak akan menyerah semudah ini. Kekuasaan putri itu terlalu besar. Kita tidak akan sanggup melawannya. Jika tidak bisa melawannya secara terang-terangan, kita serang secara sembunyi-sembunyi. Bukankah dia sangat suka berlagak suci? Aku ingin lihat bagaimana jadinya setelah kita melemparkan lumpur kotor ke tubuhnya. Bagaimana lagi dia bisa mengelak? Aku, Liu Yin, benar-benar bersih dan tidak bersalah. Ini semua karena Tuan Putri iri padaku dan Kak Xingjian yang tumbuh bersama sejak kecil. Hingga dia menyebarkan fitnah demi merusak nama baikku. Aku mohon, semuanya, tolonglah bersikap adil padaku. Gadis Liu ini menangis dengan begitu memelas. Kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Jangan-jangan, Tuan Putri memang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas. Gadis Liu bilang aku menyebarkan fitnah. Baik, lalu, apakah semua bukti ini juga hasil karanganku? Semua saksi dan bukti fisik sudah lengkap di sini. Bagaimana dulu gadis Liu menukar obat dan mencelakai pemilik tubuh ini hingga tewas? Semua rincian kejadiannya ada di sini. Apa kamu masih berani menyangkalnya di depan semua orang? Benar? Gadis Liu yang memerintahkan hamba untuk mengganti ramuan penggugur kandungan Tuan Putri dengan ramuan penguat kandungan. Hamba tahu hamba bersalah. Ternyata benar dia yang mencelakainya. Berlagak polos padahal berhati kejam bagai ular berbisa. Masih berani-beraninya datang ke sini dan menangis memelas. Cuih. Ini baru permulaan. Orang-orang yang mencelakai pemilik tubuh ini sebelumnya tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Yuner, dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua karena kamu mengabaikan Tuan Putri hanya demi Liu Yin, hingga mendatangkan malapetaka sebesar ini. Sekarang keluarga Pei hancur sampai seperti ini gara-gara kamu. Akulah yang telah mencelakai Tuan Putri, dan juga menghancurkan keluarga Pei. Semuanya sudah terlambat. Seandainya saja kamu menyadari kedok asli Liu Yin lebih cepat, keluarga Pei tidak akan berakhir mengenaskan seperti hari ini. Kejayaan 3 generasi hancur lebur di tanganmu. Keluarga Pei selalu merasa diri mereka paling mulia dan sudah terbiasa bertindak semena-mena. Sekarang, ini hanyalah saatnya membuat mereka membayar semua kesalahan mereka satu persatu. Tuan Putri tidak perlu mengerahkan satu prajurit pun untuk membuat keluarga Pei kocar-kacir kewalahan. Hamba sungguh kagum. Aku hanya membongkar semua kebusukan yang mereka sembunyikan dan menunjukkannya di bawah terangnya sinar matahari. Hukum sendirilah yang benar-benar menghukum mereka. Hati manusialah yang Anda mainkan. Tuan Putri tak pernah mengotori tangan dengan darah. Namun, setiap langkah Anda selalu mematikan. Siasat dan keagungan seperti ini membuat hamba merasa sangat jauh tertinggal. Siasat melawan keluarga Pei ini hanyalah hal kecil, tapi ini hanyalah bagian dari jalan balas dendamku. Sebagai batu loncatan saja. Pengawal, sampaikan titah Ibu Suri. Tuan Putri bertindak terlalu seenaknya. Sungguh tidak pantas. Hukum dia masuk ke istana untuk merenungkan kesalahannya selama 1 bulan. Tuan Putri, Ibu Suri sengaja memanfaatkan ini untuk menyerang Anda. Jika masuk ke istana, Anda akan berada di bawah kendali mereka. Bibi, jangan panik. Ibu Suri ingin mengurungku.
Tapi aku justru akan memanfaatkan siasatnya ini. Ibu Suri ingin menjebakku di dalam istana. Apakah Tuan memiliki strategi untuk menghadapinya? Hari ini, Ibu Suri berhubungan sangat dekat dengan beberapa wanita bangsawan terkemuka. Pasti ada rencana besar yang sedang mereka susun. Jika Tuan Putri masuk ke istana untuk merenung. Apakah maksud Tuan? Hal ini justru menguntungkan kita. Aku bisa mengawasi setiap gerak-geriknya dari dekat. Baguslah kalau Tuan Putri mengerti. Mata-mata rahasia di dalam istana ini. Akan saya atur semuanya dengan baik untuk Tuan Putri. Kyuli. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Ibu Suri dan para keluarga bangsawan itu? Ibu Suri, Anda pikir Anda telah menjebakku. Tanpa Anda sadari, setiap gerak-gerik Anda sudah lama terpantau oleh mata Tuan Putri ini. Tuan mengetahui semua urusan di dalam istana ini bagai telapak tangan sendiri. Aku sangat penasaran, siapa sebenarnya Anda ini? Tuan, seorang Kasim biasa, tidak akan memiliki pandangan luas dan kemampuan sehebat Anda. Rahasia yang Anda simpan tampaknya tidak kalah dalam dari istana kekaisaran ini. Tuan Putri sangat cerdas. Begitu cerdas hingga terkadang saya pun merasa Anda agak sulit dihadapi. Kecerdasan ini tumbuh karena keadaan yang mendesak. Jika Tuan bersikap jujur kepadaku, tentu aku pun akan membantu Anda dengan segenap kemampuanku. Mengapa Tuan Putri harus menyelidikinya sampai ke akar-akarnya? Ada beberapa masa lalu yang lebih baik tidak Anda ketahui demi kebaikan Anda sendiri. Bukankah Tuan dan aku adalah sekutu? Aku pun tidak sudi berjalan berdampingan dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Apakah musuh Tuan juga merupakan musuhku? Apakah Putri tidak takut jika masa laluku akan ikut menyeretmu? Dalam papan permainan catur ini, aku sudah lama menjadi orang yang paling pantas mati. Jadi, apalagi yang harus kutakutkan? Dulu, aku pun pernah memiliki rumah, pernah memiliki nama. Orang-orang di istana inilah yang menghancurkan segalanya dan mengubahku menjadi sosok seperti sekarang. Sosok yang bukan manusia, bukan pula hantu. Jadi, alasan Tuan bertahan dan memendam dendam di tempat kejam ini Adalah demi suatu hari nanti, menuntut balas semua hutang masa lalu beserta bunganya. dendam Tuan, biar aku yang bantu membalaskannya. Sedangkan nyawaku, Tuan yang harus melindunginya. Kesepakatan ini sama sekali tidak merugikan. Berani sekali. Berani-beraninya kalian di hadapanku, melakukan fitnah keji tepat di depan mataku. Ibu Suri, ini baru bunga pertama yang kukembalikan kepadamu. Ibu Suri, Putri Chaoyang itu sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Belakangan ini, situasi di istana selalu menyudutkan kita. Pasti ada seseorang yang mengarahkannya di balik layar. Aku juga menyadarinya. Sayap gadis itu bahkan belum tumbuh kuat, tapi dia sudah berani menggigit balik. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Mengapa harus repot-repot? Dengan menuduhnya melakukan makar dan berkolaborasi dengan musuh, kita bisa menjatuhkannya ke jurang kehancuran selamanya. Makar.
Sungguh siasat yang sangat kejam. Mereka benar-benar ingin menjatuhkan hukuman mati padaku. Pemilik tubuh ini sebelumnya membiarkan dirinya ditindas hingga tewas mengenaskan. Tapi kali ini, aku justru akan membuat si perancang jebakan menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Putri, jika tuduhan makar ini sampai terbukti, maka Anda akan hancur selamanya. Dia ingin memfitnahku. Aku, sang putri, akan membiarkan fitnah ini berbalik menyerang dirinya sendiri. Ibu Suri ingin menjebakku. Pasti ada bukti palsu yang dia buat. Tuan Menteri, apakah Anda tahu di mana barang itu disembunyikan? Itu adalah sepucuk surat rahasia palsu antara sang putri dengan musuh asing. Ada di dalam istana Ibu Suri. Putri, ini akan sulit. Kalau begitu, aku akan menggunakan siasat mereka untuk menyerang balik. Lakukan sesuai rencana. Tenang saja, Putri, hamba akan segera melaksanakannya. Ibu Suri, Anda ingin menggunakan surat palsu ini untuk melenyapkanku. Maka aku akan menggunakan surat palsu ini untuk menjatuhkan Anda. Jiang Niao, sebagai seorang putri kekaisaran, beraninya kau bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Pengawal, tangkap dia. Ibu Suri, apakah Anda berniat menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan berkhianat padaku? Semua bukti dan saksi sudah lengkap. Apa kau masih ingin mengelak? Aku hanya ingin bertanya, dari mana surat rahasia Ibu Suri ini tiba-tiba muncul? Tulisan tangan di surat rahasia ini sangat kasar dan penuh dengan kejanggalan. Kakanda Kaisar, silakan lihat pertahanan perbatasan yang disebutkan dalam surat ini. Itu sudah diubah sejak 3 bulan yang lalu. Tetapi orang yang memasukkannya sama sekali tidak tahu. Berani-beraninya kalian menggunakan bukti penuh celah ini untuk memfitnahku. Izinkan aku bertanya pada Ibu Suri, bagaimana bisa surat rahasia yang menuduhku berkhianat ini? Kertas dan tintanya justru berasal dari istana Changchun milik Anda sendiri. Fitnah? Jangan asal bicara. Ini pasti ada orang yang sengaja menjebakku. Bukankah tadi Anda bersikeras kalau surat ini asli? Sekarang setelah kedok Anda terbongkar, Anda malah bilang kalau Anda dijebak. Ibu Suri, penjelasan mana yang sebenarnya ingin Anda pertahankan? Pengawal, selidiki masalah ini sampai tuntas. Kini berkurang satu lagi orang yang telah mencelakai pemilik asli tubuh ini. Ibu Suri, berikutnya giliranmu. Tuan sudah berulang kali membantuku, jadi sudah saatnya aku melakukan sesuatu untuk Tuan. Sebenarnya, siapa musuh bebuyutan Tuan? 15 tahun yang lalu, aku adalah putra sah dari kediaman Jenderal Pelindung Negara. Namun dalam semalam, seluruh keluargaku difitnah telah bersekongkol dengan musuh dan memberontak. Seluruh keluargaku dibantai dengan kejam. Saat aku masih sangat kecil, aku dikebiri dan dikirim ke istana untuk menjadi budak. Aku bertahan hidup dengan susah payah hingga hari ini. Orang yang menjebak kediaman jenderal adalah sang permaisuri kala itu, yang kini menjadi Ibu Suri. Sebuah kasus palsu yang direncanakan sendiri olehnya bersama klan-klan bangsawan. Keluarga Kiku dipenuhi para ksatria yang setia. Namun karena pencapaian kami yang terlalu besar hingga mengancam tahta, mereka menuduh kami melakukan pemberontakan. Mereka membuat kami mati mengenaskan tanpa liang lahat. Aku merangkak naik hingga menduduki posisi Kasim pemegang segel istana dalam. Hanya demi hari ini, agar aku bisa menuntut keadilan bagi keluarga Ki dengan tanganku sendiri. Selama 15 tahun ini, setiap hari aku bertahan hidup hanya untuk hari ini. Ternyata musuh kita adalah orang yang sama. Ibu Suri telah membunuh pemilik asli tubuh ini dan membantai seluruh keluargamu. Utang darah ini, putri ini akan menuntut balas bersamamu. Tuan Putri, tahukah Anda bahwa bersekutu denganku sama saja dengan mempertaruhkan nyawa Anda? Nyawa putri ini memang sudah direbut kembali dari tangan Raja Neraka. Kali ini, putri ini akan menyeret orang-orang keji itu satu persatu untuk diadili dan menjatuhkan mereka dari tahtanya. Tuan Putri, mengenai fitnah terhadap kediaman jenderal kala itu,
saksi kunci. Ternyata masih ada satu orang yang hidup. Saat ini dia menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di pinggiran kota. Baguslah kalau saksinya masih hidup. Masalah ini jadi lebih mudah. Pasukan pengawal, pastikan kalian membawa orang itu kembali dengan selamat. Ini adalah kunci utama untuk menjatuhkan Ibu Suri. Tuan Putri, Ibu Suri pasti juga sedang mencari orang ini untuk melenyapkannya. Kita harus bergerak lebih cepat darinya. Aku akan segera berangkat sekarang juga. Bawalah lebih banyak pengawal. Pastikan kalian membawa orang itu kembali dalam keadaan hidup. Jika terjadi sesuatu padanya, nama baik kediaman jenderal tidak akan pernah bisa dipulihkan. Kala itu, Ibu Suri yang memaksaku untuk memberikan kesaksian palsu, untuk memfitnah kediaman jenderal telah berkhianat dan bersekutu dengan musuh. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah bisa tidur dengan tenang setiap malam. Aku bersedia mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Dengan adanya ini, ditambah dengan bukti-bukti lainnya, ini sudah cukup untuk membersihkan nama baik kediaman jenderal. Sudah 15 tahun lamanya, ketidakadilan yang menimpa seluruh keluarga Qi akhirnya memiliki harapan untuk dibersihkan. Jiang Yao, kebaikanmu ini akan selalu kuingat. Tidak perlu berterima kasih. Menuntut keadilan bagi mereka yang mati tidak bersalah. Memang sudah seharusnya kulakukan sebagai seorang putri. Zhao Yang, masuklah. Apakah akhir-akhir ini kau sangat dekat dengan Qi Changyin dari Istana Dalam? Qi Changyin pernah membantu Adinda membersihkan nama baik dari tuduhan palsu bersekongkol dengan musuh. Adinda sangat berterima kasih atas budi baiknya. Makanya kami sesekali saling berhubungan. Kakanda terlalu khawatir. Apakah kau tahu bahwa di dalam istana ini, seberapa banyak niat terselubung yang sebenarnya dia sembunyikan? Adinda ini bodoh. Hanya tahu bahwa dia pernah berjasa kepada Adinda. Sedangkan untuk hal lainnya, Adinda tidak berani menduga-duga. Zhao Yang adalah adikku. Aku tentu saja ingin yang terbaik untukmu. Hanya saja, sebagai seorang putri, sebaiknya kau jangan terlalu banyak ikut campur. Adinda akan selalu mengingat petuah Kakanda. Kakanda. Oh, Kakanda, di satu sisi kau ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan Ibu Suri dan klan bangsawan. Di sisi lain kau juga takut kekuasaanku menjadi terlalu besar. Perhitungan bermuka dua seperti ini. Bukankah itu terlalu serakah? Kaisar mulai waspada terhadap kita. Yang dia inginkan hanyalah sebilah pedang yang patuh, bukan sekutu yang bisa mengancam tahta kekaisarannya. Siasat seorang penguasa memang selalu begitu. Habis manis sepah dibuang, mencampakkan rekan setelah tujuannya tercapai. Kita harus mempersiapkan jalan keluar untuk diri kita sendiri. Permainan catur ini menjadi semakin menarik. Dengan watak dan ambisi putri yang seperti ini, jika saja Anda terlahir sebagai seorang pria, mungkin Anda sudah sejak lama mengguncang dunia. Apa bedanya pria ataupun wanita? Di atas papan catur dunia ini, putri ini pun bisa memainkannya dengan cara yang sama. 15 tahun lalu, seluruh keluarga di kediaman Jenderal Pelindung Negara adalah pahlawan yang setia. Namun mereka malah dijebak atas tuduhan bersekongkol dengan musuh. Hingga seluruh keluarga dibantai dengan kejam. Kini, baik bukti fisik maupun saksi mata telah lengkap. Hamba memohon dengan sangat agar Yang Mulia sudi menyelidiki kembali kasus ini. Demi memulihkan nama baik mereka yang telah setia. Jenderal Pelindung Negara kala itu menjaga perbatasan demi negara. Dengan jasa perang yang sangat luar biasa. Jika beliau memang dijebak oleh seseorang, maka ini benar-benar ketidakadilan yang teramat besar bagi dinasti kita. Hamba memohon Yang Mulia untuk mengusut tuntas masalah ini hingga akhir. Qin. Sungguh budak pedang yang arwahnya terus menghantui. Dulu tidak dibasmi sampai ke akar-akarnya. Malah membiarkan ancaman sebesar ini tumbuh. Untung saja kesaksian si wanita tua itu, ditambah dengan sisa-sisa pengikut lama kediaman jenderal, sepertinya tidak akan bisa kita bendung lagi. Apa yang kalian takutkan? Ibu Suri ini telah menguasai istana belakang selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku takut pada seorang Kasim yang sudah setengah mati? Sampaikan perintahku. Bagaimanapun caranya,
Kasus ini harus ditekan dan ditutupi. Dia sudah terpojok dan pasti akan bertindak nekat. Setelah ini, dia pasti akan melakukan tindakan yang gila. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Kesabaran selama 15 tahun ini hanya demi hari ini. Kali ini, aku akan membuat dia membayar utang darah ini dengan nyawanya. Yang harus kita waspadai bukan hanya dia saja, tapi juga keluarga bangsawan di belakangnya, serta dia yang duduk di atas tahta naga. Kakak kaisarku yang ingin meraup keuntungan di tengah perselisihan ini. Permainan catur ini, biar aku sendiri yang akan memainkannya hingga akhir. Qin, setelah semua ini berakhir, apa yang ingin kau lakukan? Entahlah, aku tidak tahu. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku ingin hidup demi diriku sendiri. Ibu Suri tampaknya berniat bertarung habis-habisan sampai hancur bersama. Tuan Putri, para pembunuh bayaran ini, semuanya membawa lencana dari istana Ibu Suri. Buktinya sudah sangat jelas. Bagus sekali. Dia nekat mengirim orang untuk membunuh demi membungkam saksi. Ini adalah satu lagi bukti kuat yang bisa kita gunakan untuk menjatuhkannya. Pengawal, amankan jasad para pembunuh ini beserta lencana mereka. Besok pagi di aula istana, kita laporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Kasus ini sudah berlangsung sangat lama. Bukti fisik dan kesaksian saksi ini kemungkinan besar telah dipalsukan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Di satu sisi tindakan ini bisa mengguncang fondasi negara, namun di sisi lain, para menteri setia telah menderita ketidakadilan selama 15 tahun. Jika kita mengabaikannya begitu saja hanya karena kejadian ini sudah lama berlalu, bukankah itu akan menghancurkan hati seluruh menteri dan jenderal yang setia di negeri ini? Kakanda Kaisar, kasus ini harus diselidiki sampai tuntas. Apa yang dikatakan Putri sangat benar. Para pahlawan yang setia telah difitnah keji. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan oleh hukum langit. Hamba memohon dengan sangat agar Yang Mulia menggelar sidang ulang. Besok, kasus ini akan disidangkan kembali. Hamba yang tua ini juga bersedia bersaksi. Ditambah lagi dengan bukti kuat yang ada di tangan kita. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkannya sepenuhnya. 15 tahun lamanya. Besok, arwah penasaran dari 300 lebih anggota keluarga Kisaya Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan menemanimu menyaksikan langsung seluruh kebenaran terungkap dan namamu dibersihkan. Xiao Yao. Terima kasih banyak. Hamba rakyat jelata ini bersedia bersaksi dengan taruhan nyawa hamba bahwa bukti pengkhianatan kediaman Jenderal Agung di masa lalu semuanya adalah palsu. Seseorang telah memaksa hamba untuk memberikan kesaksian palsu hanya berdasarkan ucapan sepihak dari seorang pelayan tua. Bagaimana mungkin kita bisa langsung mempercayainya? Ucapan sepihak. Lalu, bagaimana dengan buku kas dan catatan harian dari masa lalu ini? Apakah surat-surat rahasia ini juga Anda sebut sebagai ucapan sepihak? Tuan, bukti-bukti ini tidak bisa berbohong. Anda tidak akan bisa mengelak lagi. Bukti-buktinya sudah sangat jelas dan tak terbantahkan. Kediaman Jenderal Agung kita memang benar-benar telah difitnah keji saat itu. Tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan itu sepenuhnya adalah jebakan fitnah, memfitnah orang yang setia hingga membantai seluruh keluarganya. Tindakan sekeji ini, sebenarnya siapa dalang di baliknya? Selidiki sampai tuntas, jangan biarkan satu pun lolos. Ibu Suri, utang darah yang Anda miliki, kini sudah saatnya untuk dibayar. Langkah selanjutnya, kita harus meminta Ibu Suri keluar untuk berhadapan langsung. Benar. Api ini, biar aku sendiri yang akan membakarnya hingga ke bawah singgasana Phoenix miliknya. Orang yang memaksa hamba memberikan kesaksian palsu Adalah sang permaisuri pada saat itu. Dialah yang ingin melenyapkan jenderal pelindung negeriku. Orang tua, apakah Anda tahu betapa besarnya kejahatan memfitnah Ibu Suri? Rakyat jelata ini menjamin dengan nyawanya bahwa setiap perkataan adalah kebenaran.
Dan nyawa ini sebenarnya sudah lama hidup di waktu tambahan. Saya tidak takut mati. Kejahatan Ibu Suri jauh lebih banyak daripada sekadar menjebak kediaman jenderal. Dia bahkan menjadikan pernikahan adik hamba sebagai bahan transaksi dan memaksa Putri Kingqian menemui ajalnya. Baru-baru ini, dia bahkan memasukkan surat rahasia pengkhianatan dengan musuh demi memfitnah adik hamba. Setiap tindakannya memiliki bukti yang tak terbantahkan. Memfitnah menteri yang setia, memaksa sang putri mengakhiri hidupnya, dan menjebak keluarga kekaisaran. Ini benar-benar kejahatan yang mengerikan. Aku telah memimpin istana belakang selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh di tangan seorang putri dan seorang Kasim? Orang-orang yang telah Anda bunuh dan para menteri setia yang Anda fitnah, hari ini mereka semua datang untuk menuntut balas. Jiang Yong, kamu bukan lagi Chaoyang yang lemah dan mudah ditindas dulu. Tidak. Manusia bisa berubah, terutama mereka yang telah dipojokkan hingga ke jalan buntu. Ibu Suri, hari-hari indahmu telah berakhir. Memalsukan dekret kekaisaran. Permainan ini akhirnya telah usai. Langit sungguh adil. Keluarga jenderal pelindung negeri yang setia dan berani. Akhirnya nama baik mereka telah dibersihkan. Putri Chaoyang memang luar biasa. Bahkan Ibu Suri yang sangat berkuasa pun berhasil dia jatuhkan. Ayah, ibu, kakak. Ketidakadilan yang kalian alami akhirnya terungkap. Keluarga Qi kini bisa kembali tegak dengan penuh martabat. Seluruh keluarga di kediaman jenderal yang setia, nama mereka akan abadi dalam sejarah, dan orang-orang yang mencelakai mereka kini telah mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Ibu Suri telah jatuh, keluarga Xie pun sudah diadili. Sebagian besar dendam pemilik tubuh asli dan kediaman jenderal kini telah terbalaskan. Jiang Yong, jika bukan karena dirimu, aku tidak akan mungkin bisa melangkah sejauh ini sendirian. Sejak awal, kita memang sudah berada di perahu yang sama. Hanya saja, perahu ini belum sampai ke tepian. Maksudmu, Kaisar? Ibu Suri dan klan-klan bangsawan hanyalah bidak catur yang dipajang di permukaan. Sosok yang sebenarnya meraup keuntungan di balik semua ini adalah dia. Permainan catur ini belum berakhir. Chaoyang, Qi Jing, kali ini, semua berkat bantuan kalian, aku harus memberikan hadiah yang setimpal untuk kalian. Kakanda terlalu berlebihan. Adinda dan Qi Jing hanya melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan demi istana. Mengenai hadiah atau penghargaan, Adinda sama sekali tidak berani mengharapkannya. Adinda hanya berharap bisa menjalani hidup dengan tenang. Kaisar bersiap membuang kita setelah urusannya selesai. Seorang putri yang memegang kekuasaan, dan seorang menteri yang berpengaruh, serta para pengawal istana dalam. Semuanya adalah duri di matanya. Dia ingin menyingkirkan kita setelah tujuannya tercapai. Sayangnya, kita sudah menyiapkan jaminan sejak lama agar dia tidak berani bertindak gegabah saat jenderal dijebak dan difitnah bertahun-tahun lalu. Apakah Kaisar benar-benar tidak tahu apa-apa? Maksudmu, peristiwa di masa lalu itu, Kaisar juga ikut terlibat. Jadi, gulungan rahasia ini adalah pelindung kita. Selama dokumen ini ada di tangan kita, Kaisar tidak akan berani bertindak sembarangan. Qi Jing, sebagai kepala pengawal istana dalam, beraninya kamu menyandera putri dan mengendalikan pemerintahan secara sepihak. Hukuman apa yang pantas untuk kejahatanmu ini? Putri ikut campur dalam urusan negara,
sementara Kasim menyalahgunakan kekuasaan. Ini adalah tanda hancurnya tatanan pemerintahan. Mohon hukum mereka dengan berat, Yang Mulia. Jika Kakanda memang ingin menghukumku, Adinda tidak akan membantah sepatah kata pun. Namun, sebelum itu, Adinda ingin mengajukan satu pertanyaan lagi atas nama kediaman Jenderal Pelindung Negara. Sebenarnya, siapa orang yang paling ingin melenyapkan kediaman jenderal bertahun-tahun lalu? Gulungan rahasia ini mencatat semua kebenaran tentang perebutan tahta di masa lalu. Apakah Kakanda ingin mengungkapkannya di hadapan seluruh pejabat istana dan membacanya bersama-sama agar semuanya menjadi jelas? Chaoyang, apa yang kau bicarakan? Kakanda Kaisar tahu betul kebenarannya. Salinan dokumen rahasia ini tidak hanya ada satu di tanganku. Kakanda Kaisar, kami sama sekali tidak berniat memusuhi Anda. Yang kami inginkan hanyalah pemulihan nama baik kediaman jenderal sepenuhnya dan jalan hidup bagi kami berdua. Jika Anda melepaskan kami kali ini, dokumen rahasia ini akan selamanya terkubur bersamaku. Putri dan pendampingnya telah sangat berjasa karena kasus ini telah selesai dan kalian juga telah menerima hukuman. Kami mengizinkan kalian mengambil cuti untuk memulihkan diri. Putri sulung Chaoyang, karena telah mengungkap pengkhianat, membersihkan nama baik menteri yang setia, dan berjasa besar bagi negara. Dengan ini secara khusus diizinkan mendirikan kediaman resmi dan ikut serta dalam pemerintahan. Serta dianugerahi sebuah lencana emas bebas hukuman mati. Putri sangat bijaksana dan memahami kebenaran, memiliki kecerdasan sekaligus keberanian. Sungguh merupakan berkah bagi kekaisaran kita. Mulai sekarang dan seterusnya, pernikahan putri ini, jalan hidup putri ini, tidak perlu lagi memedulikan pandangan siapapun. Putri, dari yang semula hanya sebuah pion, hingga bisa mencapai titik ini, hamba benar-benar kagum. Bukan karena aku hebat, tetapi dunia yang kejam ini yang memaksa kita untuk berjuang sendiri demi mencari jalan hidup. Pemilik asli tubuh ini dulunya terlalu lemah, menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain hingga berakhir tragis. Tapi aku tidak akan pernah sudi. Di dunia ini, pilihannya hanya dua. Aku yang mengendalikannya, atau dunia ini yang akan menghancurkanku. Kaisar waspada terhadap kita, tetapi dia juga tidak bisa menyentuh kita. Di dalam aula istana ini, kita berdua akhirnya memiliki tempat untuk berpijak. Ini barulah permulaan. Selanjutnya, aku akan membalas semua orang yang pernah mencelakai pemilik asli tubuh ini, dan mereka yang pernah menyakitimu, satu persatu, sampai tuntas. Ki, menurutmu, setelah semua ini berakhir, apakah kita benar-benar bisa pergi dengan selamat? Bisa. Selama kita masih menggenggam kartu truf yang ditakuti semua orang, langkah ini sudah membuat kita berada di posisi yang tak terkalahkan. Lihatlah, itu tuan muda kedua Pei. Dulu, betapa tinggi dan terhormatnya dia. Tapi akhirnya, dia malah mempercayai orang licik hingga mencelakai istri pertamanya sampai mati. Hingga menyeret seluruh keluarganya yang terpandang ke dalam kehancuran. Tuan Putri, aku tahu, aku tidak punya muka lagi untuk menemuimu. Aku hanya ingin meminta maaf secara langsung kepadamu dan kepada pemilik asli tubuh ini. Aku benar-benar telah buta, salah mempercayai Liu Yin, hingga malah mencelakainya. Pada akhirnya, yang kubela hanyalah kebohongan dari seorang wanita berhati iblis. Aku benar-benar pantas mati. Meminta maaf? Pemilik asli tubuh ini sudah mati. Dia tidak akan pernah bisa mendengar permintaan maafmu. Kakak kedua Pei, aku tak perlu lagi perhitungan denganmu. Sisa hidupmu akan dihantui rasa bersalah karena telah mencelakai istri pertamamu. Meringkuklah dalam penyesalan ini perlahan-lahan. Itulah hukuman terbaik untukmu. Tuan Putri tidak membunuhnya. Justru itu adalah hukuman yang jauh lebih berat. Membunuhnya hanya akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Itu terlalu mudah baginya. Membiarkannya hidup dengan rasa bersalah. Dan setiap hari batinnya tersiksa oleh hati nuraninya. Itu baru namanya tersiksa.
Ingin hidup pun menderita, ingin mati pun tidak bisa. Liu Yin, kamu telah merenggut nyawa orang, memalsukan bukti untuk menjebak orang lain. Bukti-buktinya sudah tak terbantahkan. Tunggulah hukumanmu sesuai hukum yang berlaku. Tidak. Aku tidak rela. Kenapa si Jalang Jiang Yuan itu bisa berdiri tinggi di atas, sementara aku harus membusuk sampai mati di dalam sel tahanan ini? Aku hanya ingin menikah dengan Kak Xingjian. Aku hanya menginginkan posisi itu. Bagaimana aku bisa jatuh ke dalam kondisi menyedihkan ini? Liu Yin, kamu telah merencanakan segalanya untuk melenyapkan pemilik asli tubuh ini dan menginjak orang lain demi mendaki ke atas. Tapi kamu lupa, secerdik apapun muslihatmu, pada akhirnya takkan mampu menandingi hukum surgawi dan hukum negara. Tidak ada hal gratis yang bisa kau nikmati begitu saja di dunia ini. Utang nyawa yang kau miliki terhadap pemilik asli tubuh ini, hari ini harus kau bayar. Tuan Putri, apakah Anda tidak takut dia akan menyeret nama orang lain sebelum ajalnya tiba? Semua tuduhan yang dia lontarkan demi menyeret orang lain, aku sudah mengetahuinya sejak lama. Orang seperti dia, yang hanya tahu cara bersiasat dan tidak tahu diri, tidak ada gunanya dibiarkan hidup. Biarlah hukum negara yang menegakkan keadilan atas nama langit. Chaoyang, penderitaan yang telah kau lalui, fitnah keji yang kau tanggung. Aku, sang putri, telah menuntut keadilan untuk semua itu atas namamu. Ibu suri yang mencelakaimu, Liu Yin, serta para pelayan mas kawin itu, tak satu pun dari mereka yang kulepaskan. Hidupmu ini sungguh terlalu menderita. Kau memberikan kebaikanmu pada orang yang salah dan menyerahkan ketulusan hatimu pada pria yang salah. Kali ini, aku, sang putri, telah mengembalikan harga dirimu. Putri, jika jiwamu di alam sana bisa mendengarku, kini kau bisa beristirahat dengan tenang. Segala kepedihan yang kau rasakan bertahun-tahun ini, akhirnya ada seseorang yang menuntut keadilan untukmu. Momo. Meskipun pemilik asli tubuh ini telah tiada, namun takdir hidupnya, aku, sang putri, akan melanjutkannya dan hidup dengan sebaik-baiknya demi dia. Melihat putri sekarang begitu hebat dan penuh percaya diri, hamba yang tua ini, bahkan jika mati pun akan merasa tenang. Putri yang dulu selalu ditindas dan diinjak-injak, yang bahkan tidak berani bersuara, tidak akan pernah kembali lagi. Dalam kehidupan ini, kau dan aku pada dasarnya adalah satu jalan yang membentang di depan. Aku, sang putri, akan melangkahinya dengan penuh kehormatan demi dirimu. Kehidupan di masa depan. Aku, sang putri, ingin hidup dengan bebas dan tanpa beban. Jiang Yang, dendammu sudah hampir terbalaskan sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, apa rencanamu? Dunia ini begitu luas. Aku, sang putri, ingin pergi melihat keindahan dunia ini. Bagaimana denganmu? Selama 15 tahun ini, aku hidup hanya untuk membalas dendam. Setelah dendam terbalaskan, aku malah tidak tahu harus pergi kemana. Kalau begitu, ikutlah bersama putri ini. Dunia ini sangat luas. Pasti selalu ada tempat yang bisa menerima kita. Dengan kondisi tubuhku yang seperti ini, aku tidak pantas mendampingi putri untuk membicarakan masa depan bersama. Yang putri ini sukai adalah dirimu yang sebenarnya, keteguhan hatimu, dan rasa tanggung jawabmu. Sama sekali bukan hal-hal semu itu. Jiang Yao, apakah kamu tahu betapa berharganya ucapanmu ini bagiku? Karena putri ini sudah mengatakannya, maka itu adalah janji. Aturan-aturan di dunia ini tidak akan pernah putri ini pedulikan. Mengenai asal-usul keluarga Qi, mungkin masih menyimpan sebuah mimpi yang mampu mengubah segalanya. Mimpi.
Tuan Changyin, hamba memiliki sebuah rahasia yang terpendam selama 15 tahun yang harus hamba sampaikan kepada Tuan. Rahasia apa? Mohon Tuan mengampuni terlebih dahulu dosa hamba yang menyembunyikan hal ini. Perkara ini telah hamba pendam rapat-rapat selama 15 tahun penuh, membuat hamba tidak bisa tidur dengan tenang setiap malam. Hari ini, melihat Tuan berhasil membersihkan nama baik keluarga Qi, barulah hamba memberanikan diri untuk mengungkapkannya. Tahun itu, saat Tuan masuk ke istana, usia Tuan masih sangat muda. Hamba, yang sangat berutang budi atas kebaikan kediaman jenderal, telah mempertaruhkan nyawa untuk melakukan sebuah siasat. Di ruang hukuman kala itu, yang menerima hukuman kejam itu sebenarnya adalah anak lain yang telah meninggal karena sakit. Tuan sama sekali tidak pernah menjalani hukuman kebiri itu. Tubuh Tuan masih utuh, bersih, dan sehat. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, hamba sengaja menyembunyikannya dari Tuan, karena khawatir Tuan yang masih terlalu muda tidak akan bisa menyembunyikannya, dan justru mendatangkan petaka yang merenggut nyawa Tuan. Tahun-tahun ini Tuan telah banyak menderita. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba berani menjamin dengan nyawa hamba. Saat itu, petugas di ruang hukuman, karena takut akan asal-usul anak yang meninggal itu, hamba pun masih menyimpan semua buktinya. Asal-usul Tuan sangat bersih. Begitu nama baik keluarga Tuan dipulihkan, Tuan bisa menghapus status Kasim itu, dan kembali menjadi putra keluarga Qi yang gagah berani. Ternyata, di sudut takdirku yang paling putus asa, diam-diam menyisakan secercah harapan untuk bertahan hidup. Ternyata, aku bukannya tidak pantas bersanding dengannya. Kukabulkan. Demi kehormatan atas nama ksatria, rumah leluhur dan tanah di wilayah Lingkar 4. Inilah Tuan Muda 7 yang sebenarnya. Ibu, kini asal-usulku sudah bersih. Statusku kini telah dipulihkan. Kata-kata yang dulu tidak pernah berani kuucapkan. Hari ini, aku ingin menanyakannya padamu. Katakanlah, putri ini sedang mendengarkan. Keindahan dunia yang pernah kau katakan ingin kau lihat itu, bolehkah aku mendampingimu untuk melihatnya bersama-sama? Kata-kata itulah yang sejak lama dinanti oleh putri ini. Bagus, bagus sekali. Akhirnya, Tuan Putri berhasil mendapatkan seseorang yang tulus menyayangi Anda, dan seseorang yang benar-benar pantas bersanding dengan Anda. Chaoyang, jasa-jasamu sungguh luar biasa besar. Aku berniat mencarikan jodoh terbaik untukmu, dan memberimu kehormatan serta kemewahan. Kakak kaisar ini baru saja ingin menyingkirkanku, tapi dalam sekejap mata, dia sudah mencoba menarikku kembali ke pihaknya. Dia hanya ingin memegang kembali aku, senjata tajam miliknya ini, untuk digenggam erat di tangannya kembali. Kebaikan kakak kaisar tentu sangat kuhargai dalam hati. Hanya saja, di sisa hidupku ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri, dan tidak ingin lagi terlibat dalam pusaran konflik istana. Urusan pernikahanku, biar aku sendiri yang menentukannya. Tahukah kakak, menolak niat baikku, berarti kau harus siap menanggung akibatnya. Asal kakak melepaskanku, dokumen rahasia ini akan menjamin kebebasanku, dan dunia ini pun akan selamanya damai. Chaoyang, kau sudah tumbuh dewasa. Sayapmu pun kini sudah kuat. Kaisar masih belum menyerah. Dia masih ingin mengubahmu kembali menjadi senjata di tangannya. Selama gulungan dokumen rahasia itu masih membayangi kita, jika dia berani mengusik kita sedikit saja, putri ini akan membongkar fakta bahwa dia merebut tahta dengan cara yang tidak sah, dan menyebarkan rahasia masa lalu itu ke seluruh penjuru dunia. Inilah tameng utama kita untuk melindungi diri. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuatmu terlalu banyak mengkhawatirkanku. Mulai sekarang, giliran aku yang akan melindungimu. Kita tidak perlu saling melindungi satu sama lain. Berdiri berdampingan dan menghadapi badai bersama mulai sekarang. Itulah hal yang sebenarnya diinginkan oleh putri ini. Tuan Putri,
Untunglah hamba berhasil menyelesaikan tugas. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil lolos. Klan-klan besar itu kini telah runtuh. Masih adakah yang berani berbuat nekat hingga hancur bersama? Baguslah kalau begitu. Kebetulan sekali, aku memang sedang mencari alasan untuk menumpas mereka hingga ke akarnya. Tuan Putri, orang-orang ini masih belum menyerah, bahkan berani melakukan percobaan pembunuhan. Pecundang tak berarti pun berani berulah. Kumpulkan semua barang bukti dan kesaksian saksi dengan rapi, lalu serahkan. Kakak Kaisar pasti akan membuat sisa-sisa pemberontak yang keras kepala ini diadili dan diberantas habis tanpa sisa. Berani-beraninya mereka menyerangmu. Tidak apa-apa. Selama ada kamu dan pasukan Qin di sini, aku sama sekali tidak terluka sedikit pun. Justru orang-orang inilah yang datang sendiri menyerahkan nyawa mereka. Atas titah surga, Kaisar memaklumkan. Klan Ibu Suri, utang masa lalu keluarga Pei dari Liu Yin kini telah dilunasi sepenuhnya. Benar, dendam pemilik tubuh yang asli akhirnya terbalaskan. Nama baik keluarga Qi akhirnya telah dipulihkan. Jebakan maut yang telah dirancang oleh orang lain ini telah kita jungkir balikan sepenuhnya. Sosok putri kejam yang ditakdirkan mati dalam buku cerita itu sudah lama tidak ada lagi. Tuan Putri yang sekarang hidup dengan lebih bebas daripada siapapun. Kini, kamu telah berhasil melakukannya. Ini bukan karena usahaku sendiri. Kita berhasil melakukannya bersama. Saat pertama kali kita bertemu dulu, kukira jalan ini pun bisa disinai oleh cahaya. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa dari rumah tua leluhurku. Aku ingin memakaikannya padamu dengan tanganku sendiri. Mulai sekarang, dunia begitu luas untuk kita. Aku hanya ingin melihat seluruh keindahan dunia ini bersamamu. Baiklah, mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku akan mendampingimu. Hingga ke ujung dunia, hidup semati, takkan pernah terpisahkan. Caoyang, Tuan Qi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mewujudkan rencana besar kalian. Apakah kalian benar-benar ingin pergi? Kakak Kaisar, apa yang kuinginkan sejak awal bukanlah kekuasaan. Setengah hidupku telah dihabiskan sebagai bidak catur orang lain, tanpa kendali atas hidupku sendiri. Kini, aku hanya ingin kembali menjadi orang yang bebas seutuhnya. Dendam Chen Yiran telah terbalaskan. Kuharap semuanya berakhir di sini. Menghabiskan sisa hidup seperti ini pun tak apa. Aku mengizinkan kalian mengundurkan diri dari jabatan kalian. Namun, mengenai gulungan rahasia itu, Asalkan kakak Kaisar memperlakukan rakyat dengan baik dan tidak lagi berkomplot, maka gulungan rahasia itu akan selamanya menjadi gulungan kertas bekas yang tidak diketahui siapapun. Adikku, apakah ini sudah cukup bagimu? Kota istana ini telah mengurung pemilik asli tubuh ini seumur hidupnya, dan hampir saja merenggut nyawaku juga. Sekarang, akhirnya aku bisa pergi tanpa sekalipun menoleh. Gulungan rahasia itu adalah pedang yang tergantung di atas kepala Kaisar, sekaligus perisai yang melindungi keselamatan kami. Kita sama-sama mengalah, dan semua orang akan senang. Putri, perjalanan yang akan Anda tempuh sangatlah jauh. Anda harus selalu baik-baik saja. Jangan khawatir, mau. Kali ini, aku pergi untuk menjalani kehidupan yang benar-benar milikku sendiri. Bagi hamba yang tua ini, bisa melayani putri di hidup ini sudah sangat berharga. Atas kebaikan besar putri, hamba tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Jika di kemudian hari putri membutuhkan bantuan, hamba siap sedia bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Qin Qi, kamu telah melindungiku sepanjang perjalanan ini. Aku akan selalu mengingat budi baikmu ini. Di masa depan, carilah jalan hidup dan masa depanmu sendiri. Hamba akan selalu mematuhi nasihat putri. Putri dan tuan muda ketujuh,
Harap jaga diri baik-baik di sepanjang jalan. Kemana kamu ingin pergi di masa depan? Hingga ke ujung dunia sekalipun, kita bisa pergi kemana saja, asalkan di sisiku ada dirimu. Inilah kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Cobalah hidangan terbaik di kota ini. Sangat manis. Ini jauh lebih enak daripada hidangan mewah di istana. Semangat. Dulu, kupikir seumur hidup ini aku hanya layak hidup dalam kebencian dan kegelapan. Tapi kamulah yang menarikku keluar ke bawah sinar matahari. Di sisa hidupku ini, aku berjanji tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku tidak meminta banyak, cukup ketulusan hatimu saja. Di kehidupan ini, segala ketulusan dan keberuntungan di sisa hidup yang kupanjatkan, sepenuhnya adalah milikmu. Bisa menikah denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, Qi Jian. Qi Jian. Dulu, di dalam istana kejam yang penuh kepalsuan itu, aku bahkan tidak pernah berani memejamkan mata dengan tenang setiap malam. Tapi sekarang, saat bersandar dan mendengar detak jantungmu, putri ini baru pertama kali merasakan apa arti kedamaian yang sesungguhnya. Mulai saat ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi sosok putri kejam yang ditakdirkan mati tragis dalam cerita. Yang tersisa hanyalah sepasang kekasih di desa air Jiangnan yang hidup demi diri mereka sendiri. Sebagai suami istri biasa, kebahagiaan dan keutuhan ini berhasil kuraih dengan tanganku sendiri. Hari-hari setelah kami menikah, berjalan begitu tenang namun penuh dengan kehangatan. Dulu, sosok berjubah ungu yang begitu ditakuti oleh seluruh pejabat istana, sang menteri yang berkuasa, kini malah berubah menjadi suami biasa yang selalu memanjakan istrinya. Siapa yang akan menyangka, Qi Changyan yang dulu membuat seluruh pejabat istana gemetar ketakutan, kini justru menjadi suami biasa yang seluruh dunianya hanya berputar di sekitar istrinya. Aku bukanlah Changyan yang agung itu. Aku hanyalah Qian. Kurasa kemampuan memasakmu masih agak kurang. Sepertinya Tuan Muda Qi masih harus lebih banyak berlatih. Baiklah, mulai sekarang aku akan memasak untukmu setiap hari. Pasti akan ada hari di mana masakanku menjadi sempurna. Saat keluarga Qi dituduh bersalah dan hancur, usiaku baru 10 tahun. Selama 15 tahun ini, aku tidak pernah menyangka bahwa diriku bisa merasakan hari yang seindah ini. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan kita baru saja dimulai. Semuanya sudah berlalu, dendam sudah terbalas, dan nama baikmu telah dibersihkan. Kini, dirimu telah sepenuhnya bebas, dan sekarang ada aku di sisimu. Dua jiwa yang telah berulang kali dihancurkan oleh takdir, di dalam pelukan hangat satu sama lain, perlahan-lahan menyatukan kembali kepingan masa lalu yang hancur, dan saling menghangatkan kembali, serta saling menggenggam erat sejak saat ini. Kini, ia tidak lagi sendirian. Pria yang dulunya hidup hanya demi balas dendam, kini telah belajar menyeduh secangkir teh hangat untuk orang-orang di sisinya, dan menjaga lentera tetap menyala. Kehangatan sederhana ini adalah kedamaian yang dulu tak pernah berani ia impikan. Tuan, ada yang sedang menyelidiki keberadaan Anda dan Nyonya. Dilihat dari pergerakannya, sepertinya mereka adalah sisa-sisa klan bangsawan dari masa lalu. Selidiki sampai tuntas siapa dalang di balik mereka. Berapapun jumlah mereka,
Bawahan Anda sudah mengawasi mereka dengan ketat. Sepertinya mereka masih menunggu bala bantuan datang. Berani-beraninya mereka mengincar istriku. Mereka pasti sudah bosan hidup. Saat sebuah pohon tumbang, selalu saja ada monyet-monyet liar yang tidak terima. Saat klan-klan bangsawan itu hancur dulu, wajar jika ada beberapa musuh yang lolos dan menyimpan dendam kesumat. Karena mereka sendiri yang datang mengantarkan nyawa, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kita gunakan saja siasat mereka untuk melawan mereka sendiri. Pancing ular-ular itu keluar dari sarangnya, lalu habisi mereka sekaligus. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mengusik ketenangan kita di masa depan. Padahal kau harus bersusah payah menemaniku menghadapi badut-badut tidak berguna ini. Kita adalah suami istri, satu jiwa. Urusanmu adalah urusanku juga. Aku, sang putri, punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghadapi lawan sepele seperti mereka. Jika ingin menyentuh kami, mereka harus berkaca dulu apakah punya kemampuan itu. Apakah kau terkejut, sayang? Selama ada suamiku di sisiku, apa yang harus ditakuti oleh putri ini? Sisa-sisa klan itu memang keras kepala dan tidak pernah bertobat. Pasukan pengawal datang di saat yang tepat. Bawa orang-orang ini, beserta bukti konspirasi mereka dalam membunuh pejabat istana, dan bukti perekrutan pasukan pembunuh bayaran secara ilegal. Serahkan semuanya ke pengadilan setempat, agar mereka semua dihukum seadil-adilnya. Baik, Tuan. Bawahan Anda akan segera melaksanakannya. Putri dan Tuan Muda benar-benar pasangan yang serasi, bagaikan jodoh dari langit. Pertemuan yang begitu sempurna ini tak akan bisa digoyahkan oleh badai sedahsyat apapun. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu ketenangan kita. Benar sekali. Kali ini, kita benar-benar bisa hidup dengan tenang. King Kuan, kau adalah sosok berbakat militer yang langka. Bakatmu tidak boleh disia-siakan begitu saja. Ambillah surat ini. Pergilah ke perbatasan untuk meraih masa depan yang gemilang dan terhormat. Bahkan di ibu kota, di bawah tahta kaisar sekalipun, masih ada orang jahat yang memfitnah orang-orang setia. Apalagi di pelosok desa ini, tentu saja tidak luput dari para penindas yang sewenang-wenang. Kau ingin turun tangan. Putri ini telah menempuh jalan panjang dari seorang yang lemah hingga menjadi sekuat ini. Yang paling kubenci adalah penindasan sewenang-wenang. Kini, setelah memiliki kekuatan itu, Tentu saja aku tidak boleh tinggal diam. Baiklah, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan menemanimu. Terima kasih banyak, kedua penolong, karena telah membela kami. tidak perlu berterima kasih kepada kami. Hukum negaralah yang telah mengembalikan keadilan untuk kalian. Di masa mendatang, jika kalian mengalami ketidakadilan lagi, ingatlah untuk mengumpulkan bukti dan melapor ke pejabat setempat. Jangan hanya diam dan pasrah menerima nasib buruk. Dulu, aku mengira di dunia ini hanya ada kebencian. Namun sekarang aku baru tahu, ternyata menolong orang, membela yang lemah, dan membasmi kejahatan, juga bisa membuat hati merasa begitu damai. Inilah makna hidup yang sebenarnya. Kebencian bisa membutakan hati manusia, namun kebaikan mampu menerangi jalan di depan. Burung kecil, sebelum aku bertemu denganmu, duniaku hanya berwarna hitam dan putih. Hanya ada kebencian. Kamulah yang membuatku melihat bahwa di dunia ini, ternyata masih ada begitu banyak kehangatan yang patut dijaga. Di masa depan, kehangatan-kehangatan ini, mari kita jaga bersama-sama. Menurutmu,
Apa hal yang paling langka di dunia ini? Dulu, aku mengira itu adalah kekuasaan dan balas dendam. Namun sekarang aku baru menyadari bahwa itu adalah memiliki seseorang di sisimu yang rela sehidup semati denganmu. Qi Zhangyang, sejak kapan kau belajar mengucapkan kata-kata manis seperti ini? Aku belajar darimu. Putri ini bertransmigrasi ke dalam dunia buku, mengira akan mati dalam tragedi yang sudah tertulis itu. Namun perjuangan dan rencana di sepanjang jalan ini, serta berjuang bersama, membuat putri ini akhirnya mengerti. Takdir tidak pernah mutlak ditentukan sejak awal, selama kau tidak mau menyerah. Bahkan situasi paling putus asa sekalipun bisa kau ubah dengan tanganmu sendiri. Benar sekali, jika dulu aku menyerah pada takdir, maka aku hanya akan mati membusuk dalam kehinaan di istana terdalam itu. Ketidakrelaanku untuk menyerahlah yang menopangku hingga bisa bertahan sampai hari ini. Sungguh kata-kata yang luar biasa. Aku, Qi Jing, di sepanjang hidupku ini, paruh pertama hidupku telah tenggelam dalam pusaran kebencian. Namun di sisa hidupku ini, aku hanya ingin hidup dengan tenang di sisimu. Lihatlah ribuan cahaya lentera di luar sana. Di balik setiap cahayanya, ada jiwa yang berjuang menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Aku, sang putri, juga ingin menjadi bagian dari ribuan cahaya itu, menjadi lentera yang paling memberikan rasa damai. Tentu saja, kita akan menjalaninya bersama. Terima kasih karena telah menuntut keadilan untukku, dan juga telah hidup dengan baik demi diriku. Semua penderitaan yang telah kau lalui, aku, sang putri, telah memelaskannya satu demi satu untukmu. Orang-orang yang menyakitimu, tidak ada satupun yang bisa lolos begitu saja. Kau terlalu baik dan juga terlalu lemah. Kau menyerahkan ketulusanmu pada orang yang salah dan memberikan kebaikanmu pada orang yang keliru hingga harus berakhir dengan nasib setragis itu. Memang aku yang terlalu buta untuk melihat kebusukan hati manusia. Namun, meski tanpa aku harus bertindak, kau telah memenangkannya untukku. Semua penyesalan di sepanjang hidupku telah terbayar lunas melalui dirimu. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik untuk dirimu sendiri demi aku. Kau mimpi buruk. Tidak. Ini sebuah mimpi yang sangat indah. Sebuah mimpi indah yang menghapus semua penyesalan. Chaoyang, tenanglah. Jalan yang belum sempat kau selesaikan. Aku, sang putri, akan melangkah lebih jauh dan lebih mantap untukmu. Benarkah kamu akan menjadi seorang ibu? Aku akan menjadi seorang ayah. Benar, Tuan Muda Qi akhirnya akan memiliki penerus. Aku bahkan bisa memiliki anak kandungku sendiri. Silsilah keluarga Qi kami telah hampir terputus beberapa kali. Tapi sekarang akhirnya kami memiliki penerus. Ayah, ibu, kakak, keluarga Qi kini memiliki penerus. Arwah leluhur keluarga Qi di surga pasti menyaksikan ini, dan mereka tentu akan melindungi anak ini. Jiang Yang, terima kasih. Dirimulah yang telah memberiku sebuah keluarga, memberiku segala hal yang bahkan dulu tak pernah berani kuimpikan. Mulai sekarang, keluarga kita harus hidup aman dan tenteram, serta menjalaninya dengan penuh kehangatan dan keceriaan. Memikat, anak kita akan terlahir di tengah keluarga yang bebas dari kelicikan, dan tanpa ada kebencian di dalamnya. Dia akan tumbuh dewasa dengan bebas dan gembira. Ya, langit yang kita perjuangkan dengan segenap jiwa raga ini adalah demi memberinya masa depan yang cerah. Ayah, gendong tinggi-tinggi. Hahaha.
Menurutmu, jika putri kejam yang dulu ditakdirkan mati mengenaskan dalam buku cerita itu, tahu bahwa dia bisa memiliki hari seindah sekarang ini? Apakah dia tidak akan berani mempercayainya? Tentu tidak, karena sejak awal, dia memang tidak pernah berniat untuk menerima takdir yang telah tertulis itu. Benar sekali. Hal paling tragis di dunia ini bukanlah saat kita berada di jalan buntu, melainkan saat kita jelas-jelas tahu sedang berada di jalan buntu, namun bahkan tidak memiliki keberanian untuk berjuang sedikit pun. Hahaha. Kau sedang menulis kisah kita. Benar. Aku, sang putri, harus menuliskannya agar generasi mendatang tahu bahwa takdir bisa kita ubah dengan tangan kita sendiri. Lalu, bagaimana kau akan menulis akhir dari kisah ini? Tulis saja. Putri kejam yang dulu ditulis mati oleh orang lain itu, pada akhirnya berhasil merebut kebebasan, cinta sejatinya, dan seluruh kebahagiaan hidup yang begitu sempurna. Aku, sang putri, bertransmigrasi masuk ke dalam buku ini. Hanyalah sebutir bidak yang ditakdirkan mati dalam cerita. Namun aku, sang putri, sama sekali tidak sudi menerima takdir. Di dunia ini, tidak pernah ada akhir kisah yang tidak bisa diubah. Asalkan kau cukup sadar, cukup teguh, dan menolak untuk menyerah. Bisa menghabiskan sisa hidup ini bersamamu adalah keberuntungan terbesar yang pernah kupanjatkan dalam doa. Akhir kisah yang telah ditulis orang lain akan kubah dengan tanganku sendiri. Segala penderitaan dan ketabahan dalam diam di kehidupan ini, semuanya telah berubah menjadi kesempurnaan hari ini.